Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiatunisa dari kelas 1A. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai alat instrumentasi spektrofotometer UV-Vis. Apakah kalian sudah tahu apa itu spektrofotometer UV-Vis? Jadi, spektrofotometer yaitu merupakan gabungan dari spektrofotometer dan fotometer. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban sebuah sampel yang berfungsi sebagai panjang gelombang. Sedangkan spektrofotometer UV-Vis adalah salah satu jenis dari spektrofotometer. Spektrofotometer UV-Vis adalah jenis spektrofotometer yang berguna untuk mengukur di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Alat uji ini paling sering digunakan untuk menganalisis senyawa kimia. Nah, selanjutnya ada fungsi dari spektrofotometer. Fungsi utamanya dari spektrofotometer yaitu untuk menganalisis atau menghitung seberapa besar atau banyaknya konsentrasi senyawa atau sampel yang sedang peneliti analisis. Sedangkan pada spektrofotometer UV-Vis akan berguna untuk melakukan identifikasi nilai absorpsi dari sebuah sampel dari sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya tampak. Selain itu, alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur kadar logam berat dalam sebuah larutan. Pengukuran tersebut akan alat ini lakukan dengan cara mengetahui kecepatan penyerapan dengan konsentrasi larutan yang sedang dianalisis. Karakteristik pada alat laboratorium ini terkenal sebagai alat uji praktis dalam hal preparasi sampel dibandingkan alat uji yang lain. Alat uji ini bekerja dengan cara melibatkan energi elektronik dengan kadar tinggi saat melakukan analisis. Oleh sebab itu, spektrofotometer UV-Vis lebih sering peneliti gunakan untuk analisis kuantitatif. Sebagai tambahannya, alat uji ini yaitu gabungan yang terdiri dari UV dan visible. Maksud dari gabungan tersebut adalah bukti bahwa alat ini menggunakan dua sumber cahaya berbeda, yaitu sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya yang tampak, atau disebut visible. Apa itu UV dan visible? Jadi UV yaitu sinar dari lampu UV atau ultraviolet. Contohnya seperti deuterium dan ada pada matahari dan juga pada biosafety cabinet sebagai sterilisasi pada BSC. Nah, panjang gelombangnya itu sekitar 200 sampai 400 nanometer berwarna violet. Warnanya itu lebih kuat karena tidak bisa ditangkap oleh mata kita, sedangkan bisa merusak mata kita. Sedangkan jika visible yaitu berupa lampu LED atau lampu yang berwarna-warni dan lampu tungsten. Biasanya lampu tungsten ini paling sering digunakan karena harganya lebih murah. Panjang gelombangnya yaitu sekitar 400 sampai 800 nanometer berwarna merah sampai ungu atau warna pelangi. Bisa dilihat pada gambar di atas. Nah, pada alat spektrofotometer ini terbagi menjadi dua, yaitu ada single beam dan double beam. Apakah kalian tahu apa itu single beam atau double beam? Jadi, single beam yaitu hanya ada satu kompartemen untuk kuvet. Nah, biasanya kuvet yang berisi sampel diukur, maka kita harus mengambil kuvet yang baru untuk kuvet standar. Jadi, kita bekerja dua kali. Sedangkan pada double beam ada dua berkas cahaya sekaligus yang ditembakkan ke dalam sampel dan standar. Jadi nilai standar dan sampel langsung bisa dibaca sekaligus. Pada double beam ini ada keuntungannya yaitu efektif dalam pekerjaan dan efisien dalam waktu. Di sini ada contoh dari bagaimana berkas cahaya yang masuk pada double beam. Bagaimana sih prinsip kerja pada spektrofotometer? Jadi, alat spektrofotometer ini dia berjalan lurus dengan hukum Lambert-Beer. Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau wolfram. Kemudian akan alat ini teruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu monokromator akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis.
intensitas cahaya yang memiliki panjang tertentu, kemudian akan alat ini ukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu, ada larutan yang akan melalui proses absorpsi dan ada pula yang tidak. Setelah itu, hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Akhirnya, detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya mana yang sampel serap. Serapan cahaya tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel. Sehingga kita bisa tahu konsentrasi zat di dalam sampel secara kuantitatif. Berikut gambar sebagai contoh bagaimana prinsip kerja pada alat spektrofotometer UV-Vis. Selanjutnya ada bagian-bagian dari spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama yaitu ada sumber sinar, biasanya sebagai penghasil sinar polikromatis yang digunakan yaitu lampu. Untuk spektrofotometer sinar tampak, sumber emisinya adalah lampu sinar tampak. Sedangkan untuk spektrofotometer UV, sumber emisinya adalah lampu sinar UV. Yang kedua ada monokromator. Biasanya filter atau monokromator ini berfungsi untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis. Seperti yang tadi telah disebutkan, bahwa sinar yang dihasilkan oleh sumber emisi itu masih berupa sinar polikromatis sehingga tidak hanya memiliki satu panjang gelombang saja. Lalu yang ketiga ada sel atau kuvet. Setelah sinar dirubah menjadi sinar monokromatis oleh monokromator, selanjutnya sinar akan menyinari sampel dalam wadah sampel atau sel atau kuvet. Kuvet yaitu merupakan wadah larutan blanko sampel atau standar yang ditempatkan di posisi jalur sinar pengukur di dalam sebuah spektrofotometer. Kuvet model lama bentuknya adalah silinder seperti tabung reaksi kecil. Namun, kuvet yang berbentuk silinder mudah mengalami bias jika terjadi pergeseran bentuk atau pergeseran posisi sekalipun nilainya relatif kecil. Yang keempat ada detektor. Detektor ini sinar yang berdasarkan daya atau power sinar. Contohnya digunakan pada spektrofotometer inframerah, UV, dan sinar tampak. Prosesnya yaitu sinar mengenai sampel yang ada di kuvet, kemudian sampel akan menyerap sinar dan sinar yang tidak diserahkan itu diteruskan dan akan dideteksi oleh detektor. Detektor jenis ini yang biasanya digunakan pada spektrofotometer UV-Vis. Lalu yang kelima ada sinyal prosesor. Setelah detektor mendeteksi adanya sinar tersebut, sinar ini tidak langsung diolah namun harus melewati terlebih dahulu sinyal prosesor. Pada sinyal prosesor ini diantaranya akan terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini terdapat preamplifier, terutama untuk menguatkan potensial dan amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya. Dan yang terakhir yaitu ada beam splitter atau pemecah berkas. Beam splitter ini dibentuk oleh dua prisma siku-siku sama kaki atau cermin 50%, yaitu hanya 50% permukaan kaca tertutup oleh lapisan perak berbentuk cermin. Jadi nanti ketika sinar ditembakkan, sinarnya akan terpecah, masuk ke blanko dan masuk ke sampel. Bentuk lain yang digunakan sebagai pemecah sinar ini yaitu koper atau cermin yang berputar akan membagi sinar menjadi dua. Salah satunya melewati blanko disebut juga reference beam dan yang lainnya melewati larutan. Selanjutnya ada cara penggunaan alat. Yang pertama yaitu penyerapan cahaya. Pertama-tama ketika cahaya dengan gelombang panjang atau cahaya polikromatis terkena sebuah zat, maka cahaya tersebut akan terserap. Setelah proses penyerapan selesai, bisa dilihat apakah zat akan menyerap cahaya tampak dan ultraviolet. Apabila menyerap, maka akan ada perpindahan elektron di dalam spektrofotometer UV-Vis dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi atau perpindahan yang terjadi. Setelah perpindahan terjadi, maka proses selanjutnya yaitu pengukuran konsentrasi sampel. Bisa dilihat adanya zat di dalam sampel mendapat sinar dari cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya mengenai sampel observasi, maka sebagian dari cahaya tersebut akan terserap, sedangkan sisa dari sebagian tersebut akan terhambur. Kemudian sebagian yang lain akan diteruskan. Hasil penyerapan cahaya atau hasil data yang telah diobservasi melalui spektrofotometer UV-Vis akan berupa data keluar dengan bentuk spektrum.
Bila ingin melihat hasil tersebut, maka memerlukan komputer. Spektrum tersebut berbentuk pita lebar, sebab energi yang ia miliki menyebabkan transisi elektronik, rotasi, dan getaran elektron yang juga terjadi di dalam molekul. Jadi, pada spektrofotometer ini terdapat istilah absorbans dan transmitan. Apa itu absorban? Jadi, absorban ini yaitu jumlah cahaya pada kuvet yang menembus sampel dan berapa yang diserap oleh sampel. Contohnya yaitu seperti intensitas cahayanya itu 1000. Nah, yang diserap itu 500. Jadi, sisa yang diteruskan itu 500. Nah, lalu apa itu transmitan? Jadi, transmitan ini berapa dari yang disorotnya dan yang diteruskannya. Misalnya, sinarnya 1000, lalu yang diserapnya itu 800 oleh sampel. Nah, diteruskannya itu 200, jadi yang 200-nya ini disebut transmitan. Lalu apa hubungan absorban dan transmitan? Jadi hubungannya itu absorban dan transmitan ini berbanding terbalik karena absorbans itu diserap sedangkan transmitan itu diteruskan. Maka semakin tinggi absorban akan semakin kecil transmitannya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, apa itu hubungan dari absorbansi dan konsentrasi? Hubungan absorbansi dan konsentrasi ini berbanding lurus karena semakin banyak cahaya yang diserap oleh sampel, maka konsentrasi akan semakin tinggi. Kelebihan dan kekurangan pada alat spektrofotometer UV-Vis. Kelebihannya yaitu ada panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi, cara yang dipakainya sederhana, dan dapat menganalisis solusi dengan konsentrasi yang sangat kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu penyerapan dipengaruhi oleh pH lingkungan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombang lebih dari 180 nanometer dan pemakaiannya hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah, dan sinar yang dipakainya itu harus monokromatis. Selanjutnya ada kalibrasi pada alat spektrofotometer UV-Vis. Jadi, kualifikasi kinerja spektrofotometer ini mengikuti dua kriteria yang harus diverifikasi menggunakan filter standar saat kalibrasi. Kriteria-kriterianya yaitu yang pertama, akurasi penunjukan panjang gelombang, dan yang kedua, photometric accuracy. Jadi, akurasi penunjukan panjang gelombang ini didefinisikan sebagai penyimpangan penunjukan panjang gelombang pada rentang panjang gelombang serapan atau emisi dari nilai panjang gelombang pada rentang yang telah diketahui. Penyimpangan panjang gelombang dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan pada hasil pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Apabila spektrofotometer tidak mampu mempertahankan skala panjang gelombang yang akurat, maka profil penyerapan sampel yang diukur oleh instrumen spektrofotometer akan tidak akurat. Langkah-langkah akurasi panjang gelombang ini menggunakan holmium glass, berlaku untuk larutan holmium oksida dan didimium glass. Secara umum mengikuti langkah berikut atau sesuai dengan buku petunjuk pada instrumen. Sebaiknya instrumen dinyalakan paling tidak selama 30-60 menit agar peralatan elektronik dan sumber cahaya telah stabil untuk melakukan pengukuran. Lalu atur rentang scanning atau pemindaian pada panjang gelombang, misalnya dari 460 nanometer sampai 650 nanometer ketika menggunakan filter holmium glass atau tergantung pada acuan yang akan digunakan. Nah, sebisa mungkin atur ukuran slit agar mendapatkan nilai SBW sesuai sertifikat, atau gunakan ukuran slit terkecil untuk mendapatkan nilai SBW terkecil dan gunakan kecepatan pemindaian yang rendah. Selain itu perlu diperhatikan jarak pemindaian panjang gelombang atau interval step agar tidak lebih besar dari nilai SBW yang digunakan. Lalu lakukan perulangan pengukuran minimal 5 kali atau lebih untuk menjamin tingkat presisi penunjukan panjang gelombang yang dihitung dari nilai standar deviasi. Jika pada photometric accuracy, yaitu nilai photochromatic accuracy ditentukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai acuan absorban atau transmitan.
baik berupa gelas ataupun larutan kimia dengan nilai yang sudah ditentukan dalam sertifikat. Hal ini perlu dilakukan mengingat nilai absorban dibatasi oleh tingkat linier hasil pembacaan nilai tersebut pada sebuah spektrofotometer. Ketika didapatkan perbedaan hasil pengukuran dari nilai absorban dengan nilai sertifikat, maka perlu dilakukan koreksi. Nilai koreksi ini pada umumnya didapatkan dengan membuat plot grafik dan kemudian melakukan perhitungan interpolasi linier. Langkah-langkah kalibrasi photometric accuracy bisa dilakukan dengan cara berikut. Sebaiknya instrumen dinyalakan paling tidak selama 30-60 menit agar peralatan elektronik dan sumber cahaya telah stabil. Lalu untuk melakukan pengukuran pada kalibrasi nilai absorban atau transmitensi digunakan ukuran slit yang lebar untuk mendapatkan nilai SBW yang besar. Nah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan cahaya sebanyak mungkin atau intensitas sinyal cahaya yang tinggi. Lalu atur panjang gelombang spektrofotometer misalnya pada 590 nanometer atau sesuai dengan rentang pengukuran. Gunakan paling tidak 2 filter absorbans yang mencakup batas maksimum dan minimum nilai yang digunakan. Selanjutnya ada kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini disebut juga dengan kurva standar untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam suatu sampel yang tidak diketahui dengan membandingkan yang tidak diketahui ke dalam seperangkat sampel standar dari konsentrasi yang telah diketahui. Jadi metode kurva kalibrasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui kadar suatu sampel dengan memasukkan nilai absorbansi sampel ke dalam persamaan regresi linear yang diperoleh dari pembacaan absorbansi larutan standar. Nah, gambar ini yaitu sebagai contoh dari kurva kalibrasi yang telah dibuat. Troubleshooting pada spektrofotometer bisa terjadi karena volume rendah atau konsentrasinya rendah. Untuk menentukan metode pengukuran spektrofotometri yang terbaik, analis harus mengenali dengan benar karakteristik sampel. Pengguna sering mengacaukan volume rendah dengan konsentrasi rendah, sehingga menghasilkan data yang meragukan. Lalu ada kemurnian sampel. Kemurnian sampel ini sangat penting, tidak hanya dalam pengukuran spektrofotometri, tetapi juga dalam kuantifikasi dan aplikasi hilir lainnya. Kontaminan dalam sampel dapat mencakup protein, komponen dapur, atau bahkan sel, lalu bergantung pada matriks dan analit yang diinginkan. Selanjutnya, bisa memilih kuvet yang tepat. Kuvet adalah sel transparan optik yang menahan analit dalam larutan dan digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam jalur cahaya. Ada dua jenis kuvet, yaitu kuvet transparan UV dan non-UV. Beberapa kuvet hanya dapat digunakan pada rentang yang terlihat. Pastikan untuk menilai kondisi kuvet jika tergores atau terkontaminasi, jika terdapat sidik jari atau kondensasi, dan pengukuran yang tidak akurat itu dapat terjadi. Bisa jadi sampel itu hasilnya lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada persyaratan perangkat lunak, jadi tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan waktu untuk pelatihan instrumen. Nah, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri di dunia akademis, di mana siswa itu harus menjalankan analisis. Jadi, pengembangan metode dan pengelolaan data bisa jadi sangat sulit, dan program metode dari awal akan membuang-buang waktu lab yang berharga, sehingga banyak instrumen canggih yang saat ini dilengkapi dengan perangkat lunak yang telah dirancang untuk kemudahan penggunaan, dan beberapa dapat langsung digunakan tanpa pelatihan pemrograman. Pembacaan data hasil analisis yang pertama yaitu ada penentuan panjang gelombang maksimum. Pada panjang gelombang maksimum ini merupakan panjang gelombang di mana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Pengukurannya dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada panjang gelombang maksimum ini perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi yang paling besar, sehingga akan diperlukan kepekaan analisis yang maksimum. Lalu yang kedua ada kurva baku dan uji linearitas. Pada uji linearitas ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan standar sehingga adanya hubungan linear antara konsentrasi analit dengan respon detektor yang dapat diketahui. Lalu yang ketiga ada akurasi. Akurasi ini merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil sehingga analisis dengan kadar analit yang sebenarnya dan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery.
Yang keempat ada presisi. Menurut Chandra DKK, presisi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis dan apabila pengukuran dilakukan oleh analis yang sama dengan waktu yang berbeda. Lalu yang terakhir ada batas deteksi atau LOD dan batas kuantisasi atau LOQ. Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan, sehingga dibandingkan dengan blanko. Dan batas kuantitasi adalah kuantitas keterkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Nah, sedikit penjelasan mengenai spektrofotometri UV Vis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.